Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pemerintah belum membahas beleit pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Menurut Menkyu, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi belum menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Menkyu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Belum dibahas sampai saat ini? Enggak. Sebenarnya alasannya Pak Presiden mengatakan bahwa pembatasan subsidi itu untuk anggaran di APBN 2025 itu. 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penerapan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 1 Oktober 2024. Menurut Bahlil, pemerintah sedang membahas tahapan sosialisasi dari wacana kebijakan ini. Nantinya aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan tertuang dalam Permen Menteri ESDM. Sementara itu, Pertamina terus mengimbau pengendara motor segera mendaftarkan kode Quick Response atau QR agar bisa membeli BBM Pertalite. Berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo meminta infrastruktur di IKN disempurnakan sebelum melakukan pemindahan ASN. Pemindahan bertahap bisa dimulai pada September atau Oktober. Menpan RB Azwar Anas bilang skema pemindahan ASN termasuk penyesuaian jabatan sudah disiapkan. Namun, mengikuti arahan Presiden, semua harus menunggu infrastruktur fisik dan digital di IKN siap. Saat ini cuaca jadi alasan keterlambatan pembangunan. Sebagai informasi, nantinya sebanyak 1.700 ASN bakal pindah ke IKN. ASN dengan keluarga akan disediakan 1 unit apartemen, sementara ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan ASN lain. Pindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian. Yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Kira-kira gitu. Saudara, tetap bersama kami karena Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik dan penting untuk Anda.